Orang dengan sindrom nefrotik tampak terjadinya edema pada daerah perut, wajah, kaki, bahkan bisa terjadi pembesaran pada bibir kemaluan seorang wanita maupun kantong buah jakar seorang pria. Kita mungkin melihat seseorang dengan bengkak hampir di seluruh badannya ya. Misalnya bengkaknya di daerah kelopak mata, kemudian di tangan, perut yang membesar, kaki yang bengkak, bahkan sampai daerah kantong peler ya, artinya skrotumnya itu besar sekali. Kemudian bibir kemaluan seorang wanita juga bisa sampai bengkak. Kita nyebutnya dengan edema anasarca. Nah, penyakit ini sebenarnya disebabkan oleh kadar protein yang turun di dalam darahnya, sehingga kemampuan darah untuk menyerap atau mempertahankan cairan di dalam pembuluh darah itu tidak ada, sehingga terjadilah rembesan di daerah-daerah yang merupakan daerah jaringan ikatnya longgar, seperti salah satunya kelopak mata. Nah, penyakit ini kita lazim menyebutnya dengan nama sindroma nefrotik. Penyakit ini bisa disebabkan oleh banyak hal ya, bisa disebabkan oleh virus hepatitis, bisa disebabkan oleh diabetes, oleh HIV, disebabkan oleh penggunaan daripada antibiotik tertentu, penggunaan dari obat-obat penghilang rasa nyeri. Nah, glomerulonefritis tertentu juga bisa mengakibatkan seseorang bisa mengalami sindrom nefrotik. Nah, glomerulonefritis bisa disebabkan oleh infeksi Streptococcus di daerah tenggorokan. Seorang yang mengalami infeksi Streptococcus di daerah tenggorokan itu bisa saja mengalami kelainan sistem imun, di mana di dalam tubuhnya terbentuk antibodi yang justru tidak menyerang bakteri yang ada di tenggorokan. Yang diserang adalah ginjal dari orang tersebut, yang mengakibatkan seseorang mengalami peradangan daripada ginjal atau yang kita sebut dengan glomerulonefritis. Seseorang yang mengalami glomerulonefritis biasanya tanda-tandanya pertama, kencingnya itu berwarna merah dan berbusa. Itu diakibatkan adalah karena sejumlah protein keluar dari ginjal, bahkan bisa mencapai 3 gram per harinya. Kemudian disertai dengan keluar darah yang bisa mengakibatkan seseorang mengalami anemia. Ginjal itu secara normal berfungsi untuk membuang kelebihan air maupun membuang hasil metabolit. Tapi pada kondisi yang disebut dengan glomerulonefritis, justru protein atau albumin yang masih dibutuhkan oleh tubuh ikut terbuang, mengakibatkan karena sejumlah besar proteinnya keluar, akibatnya protein di dalam darah seseorang itu mengalami penurunan, mengakibatkan vikositasnya menurun, akhirnya terjadilah rembesan plasma ke sejumlah tempat. Kita melihatnya dengan tanda-tanda edema, misalnya di kelopak mata, tampak kelopak matanya membesar. Kemudian di daerah dagunya juga terjadi pembengkakan, daerah perutnya nampak cairan. Kemudian kaki, tangan, bibir kemaluan seorang wanita, bahkan skrotumnya. Saking besarnya kaki dan skrotum, bisa saja seseorang itu tidak mampu berjalan sehingga harus menggunakan kursi roda. Seseorang yang mengalami glomerulonefritis tidak jarang juga karena begitu banyaknya darah yang keluar lewat air kencing itu terjadi anemia. Nah, jika terjadi anemia maka keluhannya bisa saja misalnya pusing, nyeri kepala, mual, nafsu makan mulai menurun, rasa kesemutan pada ujung-ujung jari. Seseorang yang begitu banyak protein yang keluar melalui air kencing itu juga disinyalir bisa mengakibatkan kenaikan daripada kadar kolesterol maupun kadar trigliserida.
orang yang mengalami kenaikan kolesterol dan trigliserida itu bisa mengakibatkan komplikasi daripada penyakit ini berupa serangan jantung koroner ya, karena adanya pengentalan daripada darah. Sehingga seseorang yang mengalami sindrom nefrotik biasanya kita memberikan terapi juga penurun daripada kolesterol. Komplikasi yang terjadi akibat penyakit ini adalah pertama bisa terjadi anemia dengan segala keluhannya, bisa terjadi hipertensi, dan komplikasi yang ditakuti daripada penyakit ini adalah terjadinya gagal ginjal terminal atau gagal ginjal kronis sehingga pasiennya menjalani transplantasi daripada cuci darah. Pengobatan yang kita berikan selama terjadi edema anasarka pertama adalah pemberian obat-obatan berupa imunosupresan ya, artinya kita menekan sistem imunnya sehingga peradangan di ginjal seminimal mungkin atau kita lambat progresivitasnya, yaitu dengan memberikan steroid atau obat-obat imunosupresan yang lain. Kemudian memberikan obat-obat hipertensi, di samping untuk mengatasi hipertensinya adalah untuk mengatasi sejumlah protein yang keluar, yaitu kita biasanya kasih golongan ACE seperti captopril ataupun ARB seperti golongan kadesartan atau valsartan. Kemudian jangan lupa juga untuk mengatasi edemanya biasanya kita memberikan obat-obat seperti furosemid ya untuk mengatasi edemanya. Dan rekan-rekan, kita harus melakukan follow up ya, follow up pada pasien-pasien dengan sindrom nefrotik yang diakibatkan oleh glomerulonefritis. Yang kita follow up adalah pertama, setiap minggu kita harus follow up urinnya atau air kencingnya, ada tidaknya darah, apakah proteinnya masih keluar, kemudian pembesaran edemanya kita ukur, penambahan berat badannya. Begitu juga dengan fungsi ginjalnya harus dimonitor. Rekan-rekan, cukup sekian topik kita tentang penyakit sindrom nefrotik yang diakibatkan khususnya oleh peradangan dari ginjal atau glomerulonefritis. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan berikan komentar. Terima kasih sebelumnya.